Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi caranya membuat kalapetar yang super enak, super lembut, apalagi kalau dalam kondisi dingin. Untuk bahan-bahannya memang agak sedikit banyak, tapi sangat mudah ditemui di sekitar kita. Apa saja bahan dan cara membuatnya? Tonton terus videonya hingga akhir. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Ada air kelapa, 3 butir kuning telur, ini bubuk kayu manis, tepung maizena, margarin, kalau mau diganti dengan butter juga boleh, susu kental manis, susu UHT full cream, gula pasir, daging kelapa muda, lalu ini vanila bubuk, 3 butir putih telur, ini kismis dan kacang kenari. Cara membuatnya, ini akan saya masukkan air kelapa dan susu UHT full creamnya. Masukkan lagi kuning telurnya, kemudian ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata. Kalau sudah, akan saya masukkan tepung maizena, vanila bubuk, bisa gunakan merek apa saja. Kemudian ini akan saya aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Lalu akan saya pindahkan ke panci, namun terlebih dahulu akan saya saring seperti ini. Saya tambahkan susu kental manis. Untuk banyaknya bisa disesuaikan selera. Kemudian ini dimasak dengan api yang sangat kecil sambil diaduk-aduk hingga adonannya mengental. Nah, ini sudah mulai mengental. Kalau sudah seperti ini, saya matikan api kompornya. Kemudian akan saya masukkan daging kelapa mudanya. Saya aduk-aduk sebentar. Selanjutnya akan saya masukkan kacang kenari cincang. Ini harusnya menggunakan kacang almond, tapi karena adanya ini, jadi saya gunakan bahan yang ada saja. Kemudian masukkan kismis. Kalau teman-teman suka kismis, bisa dibanyakin lagi. Diaduk-aduk kembali. Tidak perlu terlalu lama, yang penting tercampur rata saja. Selanjutnya di sini saya siapkan wadah aluminium foil. Karena nantinya akan saya panggang, jadi saya gunakan wadah aluminium foil ini. Kalaupun tidak dipanggang lagi, kita makan seperti ini udah enak banget. Jadi cukup dimasukin ke dalam kulkas, jadi kita makan dengan kondisi dingin itu udah enak banget. Ini saya isinya tidak terlalu penuh, karena nanti di bagian atasnya akan saya lapisi lagi dengan adonan putih telur. Untuk membuat adonan putih telurnya gampang banget, sama seperti cara membuat cake seperti biasa. Jadi kita mixer adonan putih telurnya,
kita gunakan speed rendah dulu. Kita diamkan sampai berbusa. Kalau sudah mulai berbusa seperti ini, akan saya masukkan cream of tartar. Kalau tidak ada, bisa diganti air jeruk nipis ataupun air lemon. Kemudian saya masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kita lanjutkan mixernya hingga adonan putih telurnya ini soft bake atau mengkilat. Nah, ini udah jadi kalau kita balik wadahnya seperti ini nggak akan tumpah. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita taruh di adonan yang tadi. Kemudian kita ratakan seperti ini. Jadi misal teman-teman nggak mau ribet, nggak mau dipanggang, nggak perlu pakai adonan putih telur seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalaupun tidak pakai adonan putih telur ini udah enak banget. Saya tambahi adonan putih telur ini supaya bahan putih telurnya ini tidak terbuang sia-sia. Lalu saya taburi dengan kismis dan kacang kenarinya supaya terlihat cantik. Nah, yang terakhir saya taburi dengan bubuk kayu manis. Misal teman-teman nggak suka dengan bubuk kayu manis ini, bisa ditaburi sedikit saja. Kalau sudah selesai semua, di sini saya sudah siapkan oven yang sudah saya panasin terlebih dahulu. Kita panggang di suhu 170 derajat kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini sudah matang, jadi nggak perlu terlalu lama, cukup sampai bagian permukaannya atasnya ini kecoklatan. Jadi seperti ini tampilannya. Langsung saja saya cobain, ini masih hangat. Bener-bener ini lembut banget teman-teman. Ini beneran enak. Apalagi kalau dalam kondisi dingin, dimasukin kulkas gitu masih dingin-dingin, enak banget. Gimana teman-teman? Gampang banget kan cara membuatnya? Jangan lupa dicobain resepnya. Terima kasih sudah menonton video ini.